Saya yakin sekarang kalian semua sudah ngeri dan sudah melihat banyak video dari Spanyol. Lihat ini, puluhan ribu menurut beberapa perkiraan hingga 80 ribu orang. Maroko dan Afrika Utara telah menyerbu wilayah Spanyol di benua Afrika, yaitu enklav-enklav Spanyol, Ceuta, dan maaf, saya lupa nama tempat satunya lagi, Melin. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Situasinya begitu buruk sampai-sampai Sanchez bejat yang memungkinkan semua ini terjadi, yang melegalkan 500.000 orang, bahkan dia pun berkata bahwa kita sedang mengerahkan sumber daya kita untuk memastikan semuanya kembali normal. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Oke, jadi dalam masyarakat manapun selalu ada narasi yang saling bersaing. Dan ke arah mana masyarakat bergerak tergantung pada narasi yang menang. Sekarang, narasi-narasi itu tidak selalu merupakan narasi yang benar atau salah, atau yang paling populer. Narasi itu bisa saja dipilih oleh orang-orang elit yang sesuai dengan kepentingan mereka. Narasi itu bisa saja busuk. Tapi bisa juga ada alasan yang baik, omong-omong. Sebagian besar masyarakat barat telah berkembang ke arah yang baik. Dengan baik dan benar, maksud saya adalah sesuatu yang terbukti bermanfaat bagi rakyatnya sendiri. Tapi itu hanya sampai baru-baru ini saja. Misalnya, sekarang ada dua narasi yang saling bersaing untuk menentukan ke arah mana masyarakat barat harus berjalan. Apakah masyarakat barat harus tetap homogen secara budaya, atau mencemari budayanya atas nama budaya global? Jadi inilah yang terjadi di Spanyol dan juga di negara-negara lain. Izinkan saya memutar beberapa video agar Anda memahami urutannya. Dan sebelum saya lanjut, jadi hanya untuk menjelaskan teori saya, bahwa masyarakat terus berkembang. Segalanya terus berkembang. Saya berkembang, Anda juga berkembang. Besok Anda akan membuat keputusan yang akan menentukan arah masa depan Anda. Jadi seperti itu juga, masyarakat juga terus berkembang dan mereka menentukan arah masa depan mereka, arah keberlangsungan hidup mereka. Dan narasi yang saling bersaing menentukan arah tersebut. Jadi seperti yang Anda tahu, Barat telah melewati fase liberal progresif di mana ada narasi-narasi yang saling bersaing. Narasi utama dari sayap kiri adalah seperti ini. Saya ingin meminta para migran yang telah diindoktrinasi secara sosial untuk tolong jangan tinggalkan kami sendirian dengan begitu banyak fasisme. Dan tentu saja, ya, kami ingin mereka memilih. Tentu saja ya, kami sudah mendapatkan dokumen regularisasi sekarang. Dan sekarang kami berjuang untuk mendapatkan kewarganegaraan atau mengubah undang-undang agar mereka bisa memilih. Tentu saja, semoga teori pendantian itu benar. Saya benar-benar berharap kita bisa menyingkirkan semua fasis dan rasis sepenuhnya. Negara ini bersama para migran dan para pekerja. Tentu saja, saya sangat ingin ada penggantian. Penggantian fasis, penggantian rasis, penggantian para benalu. Dan kita bisa melakukannya bersama para pekerja di negara ini. Tidak peduli apa warna kulitmu, apakah kamu orang Tionghoa atau kulit hitam. Morona bersama semua rekan pekerja perempuannya di seluruh negeri ini. Jadi narasi ini disebarkan oleh kaum sosialis dan neo-Marxis. Biarkan semua orang masuk. Ciptakan satu utopia sosialis global dan hancurkan budaya asli Barat. Itu sudah terjadi sejak lama. Dan kita sudah melihat ini. Dan pihak lain, pihak kita, telah melawan narasi itu. Ini bunuh diri. Ini sudah terjadi di Spanyol dan negara-negara barat lainnya, kebanyakan negara Eropa. Tapi ini juga terjadi di Amerika. Ini mulai terjadi di Australia, di mana kita melihat banjirnya para pria asing ini yang secara budaya tidak homogen, menyerbu negara kita. Dan kita telah melihat perkelahian ini. Dan saya mungkin tidak bisa memutar semua video ini karena mungkin terlalu penuh kekerasan. Kamu bisa. Orang-orang ini telah menyerbu kota dan desa di Eropa dalam jumlah besar. Dan kita sudah berharap bahwa orang-orang kiri, Marxis, komunis, woke ini pada suatu saat akan berkata, oke, kami membuat pilihan yang salah. Tapi tidak, itu tidak terjadi. Sebaliknya yang kita lihat adalah perempuan liberal woke ini, mereka tidak hanya mengikuti agenda sosialis komunis, tapi mereka juga punya kelainan lain. Lihat ini. Lihat perempuan woke Spanyol ini memeluk seorang migran ilegal yang baru saja datang ke sini. Dia mungkin sedang menghiburnya karena saya tidak tahu trauma apa yang telah dia alami atau apapun itu.
Tapi ini tidak akan berhasil. Membawa masuk 1 juta pria seperti ini tidak akan berhasil. Sebagai contoh, lihat perempuan ini. Dia menyambut invasi ke negaranya sendiri. Jadi perempuan liberal kulit putih sudah melakukan ini sejak lama. Atau lihat yang satu ini. Kita baru saja melihat video ini kemarin yang menjadi viral di Calais. Video tentang wanita ini. Wanita ini telah membantu para pria ini untuk menyerbu Inggris. Wanita woke ini. Dan dia menyebut orang-orang ini sebagai sayap kanan ekstrim. Jadi para wanita liberal ini sudah melakukan hal ini sejak lama. Dan bukan hanya wanita-wanita liberal ini saja. Biar saya tunjukkan ini. Lihat pria ini. Lihat pria gay asal Spanyol ini. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Ini Alejandro, dia bilang, sempurna. Kami menginginkannya. Seseorang menulis ini di Twitter. Lihat itu. Lihat apa yang membanjiri Spanyol. Pria-pria agresif usia tempur ini membanjiri Spanyol. Dan pria gay ini berkata, sempurna, kami menginginkannya. Jadi jelas dia punya fetish anehnya sendiri. Kita sudah melihat ini. Jadi maksud saya, inilah narasi kaum kiri. Ada unsur Marxis di dalamnya. Ada juga model pembebasan seksual yang menyimpang di dalamnya. Sebuah narasi di dalamnya. Lihat yang satu ini. Sebagai perempuan queer, jika saya pergi ke Palestina, saya tidak takut pada Hamas. Saya takut pada Israel. Jadi ini adalah kontaminasi budaya. Jadi masyarakat barat telah menderita di bidang itu. Orang-orang bodoh ini tidak mengerti. Lihat ini. Geng migran Arab memburu pria gay di sebuah kota di Jerman, membuat mereka harus dirawat di rumah sakit. Ini juga terjadi di Sydney awal tahun ini. Remaja gay dan biseksual di Sydney dijebak dan dipukuli di depan kamera dalam serangan yang terinspirasi oleh IS. Tapi siapa yang akan memberitahu pria gay ini? Pria gay ini, Alejandro ini, yang berkata, sempurna, kami ingin lebih banyak pria seperti ini. Jadi itulah narasi kaum kiri. Dan itu telah membentuk masyarakat barat. Dan sekarang akibatnya mulai terasa. Apa yang Anda lihat di layar Anda, invasi para pria ini hanyalah hasil dari itu. Itu hanyalah hasil dari narasi itu mendominasi sampai saat ini. Tapi ada narasi populis yang berkembang di seluruh dunia barat yang telah kita sebarkan. Saya adalah bagian dari mesin itu. Jadi ada berbagai bagian yang bergerak. Itulah peran mereka telah membawa kita ke titik ini. Dan itulah yang menjadi status quo. Kami telah menantang narasi itu dan kami telah mengatakan tidak, hentikan itu. Dan saya pikir ini akan, waktu yang akan membuktikan apakah episode ini akan memperkuat narasi kami dan akan membantu narasi kami menang yang pada akhirnya akan menentukan arah masyarakat kita. Misalnya, ke arah mana seharusnya berjalan. Apakah harus terus berjalan dalam jalur penghancuran diri yang progresif ini yang didorong oleh pihak kiri? Atau narasi kami yang akan mulai menang dan kami akan mengubah arah atau kami akan mengubah jalannya peradaban kita atau arah masyarakat kita? Dan ini bukan hanya satu masyarakat saja. Ini sebenarnya adalah peradaban barat secara umum. Semua itu sedang menghadapinya. Jadi menurut saya hanya waktu yang akan menjawab. Inilah mengapa ketika banyak orang bertanya kepada saya, Haris, mengapa kamu begitu yakin bahwa Barat akan menang dan para Islamis akan kalah? Ya, pada pergantian abad hanya ada 1,5 juta Muslim di benua Eropa. Sekarang ada 50 juta. Tapi 50 juta masih merupakan jumlah yang jauh lebih kecil. Ya, mereka sangat teradikalisasi. Semuanya pria usia tempur. Mereka terlihat seperti ini. Mereka sangat bertekad. Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebagai contoh, lihat ini. Ini adalah orang-orang Barcelona, teman-teman. Lihat ini. Saya ingin memutar video ini untuk kalian. Orang-orang Barcelona, bukan Kyoto. Atau daerah kantong Spanyol lainnya. Orang-orang Barcelona, mereka sekarang memasang kawat berduri di balkon mereka untuk mencegah para penyerbu ini masuk. Karena mereka telah meletakkan tangga di samping balkon-balkon ini. Dan mereka telah menyerbu. Mereka telah membobol rumah orang. Lihatlah, dengarkan. Mereka telah membobol rumah orang. Ini adalah Kyoto. Orang-orang ini sedang membobol rumah seseorang. Saya sudah melihat sebuah lihat ini sedang terbakar. Ini terbakar. Para wanita ini yang melakukannya. Para wanita ini. Dan lihat, semakin jauh kamu berada, semakin terlepas kamu dari kenyataan. Lihat wanita-wanita Jerman ini. Wanita-wanita bodoh ini sedang menghancurkan Barat dari dalam. Mereka berteriak menuntut keadilan untuk Gaza dan pacar-pacar Timur Tengah mereka. Saya benar-benar percaya mereka punya semacam fetish terhadap mereka. Seperti ini contohnya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Lihat wanita Prancis ini. Saya akan membacakan untukmu apa yang kurang lebih dia katakan. Dia berkata, orang Prancis kulit putih, kalian sudah kalah dalam pertempuran ras. 1 dari 3 orang Prancis berlatar belakang imigran. Tidak ada gunanya kalian terus membela diri. Inilah yang dia katakan. Usulan untuk bertahan demi mencoba mempertahankan apa yang disebut orang Prancis keturunan asli. Dan untuk waktu yang lama, kita percaya bahwa ini hanyalah teori konspirasi.
Nah, mereka mengatakannya. Mereka punya agenda sendiri. Mereka memperkenalkan kebijakan karena awalnya di masyarakat yang lebih homogen, mereka harus bersikap hati-hati. Mereka harus bicara secara terselubung. Mereka harus bilang seperti ini. Multikulturalisme akan menjadi hal yang hebat. Ini akan berhasil. Bukankah kamu suka? Bukankah kamu suka masakan lezat dari seluruh dunia ini? Dan orang-orang, ekonomi berjalan. Tagihan-tagihan, kamu bisa membayar tagihanmu, semuanya baik-baik saja. Jadi kamu berpikir, ya oke, baiklah, terserah. Jadi narasi mereka berhasil untuk waktu yang lama. Dan itu terus menentukan arah masyarakat kita. Dan sekarang kita telah mencapai titik perubahan ketika semakin banyak orang mulai menyadarinya. Ide apapun yang kalian jual kepada kami, itu tidak berhasil, itu tidak benar. Dan mereka menjadi semakin berani. Itulah sebabnya video-video yang saya putarkan untukmu tentang orang-orang ini. Ya, kami menginginkan penggantian populasi. Apa maksudmu teori penggantian populasi itu teori konspirasi? Itu benar. Mereka sekarang mengatakannya secara terbuka. Itu memang selalu menjadi rencana, tentu saja. Dan banyak orang lain sudah melihat itu akan terjadi bertahun-tahun sebelum saya menyadarinya. Jadi intinya, apakah kita akan menunggu pihak kiri untuk menghancurkan? Berlawan Barat. Atau kita yang akan menentukan arah masyarakat kita dan pada dasarnya peradaban kita. Kamu lihat, banyak dari narasi yang saling bersaing ini, ada banyak unsur yang terlibat. Ada banyak orang dengan arah masing-masing untuk bertahan hidup dan mempertahankan eksistensi mereka. Jadi mereka semua melayani kepentingan individu mereka sendiri. Kepentingan kelompok, kepentingan organisasi. Seperti wanita yang saya tunjukkan tadi, dia bekerja untuk sebuah LSM. LSM-nya punya filosofi, biarkan mereka semua masuk, biarkan mereka membanjiri Prancis, lalu kita akan membanjiri Inggris. Jadi mereka punya kepentingan sendiri, arah mereka juga terus berkembang. Dan narasi manapun yang menang di dalam organisasi itu akan menentukan arah akhir organisasi mereka. Tapi yang terpenting, arah masyarakat kita adalah yang paling penting bagi kita. Dan saya juga berperan, Anda juga berperan dalam menentukan atau memengaruhi arah masyarakat kita. Dan ini adalah pertarungan narasi. Pada akhirnya, semua unsur yang terlibat ini menyebarkan, mendukung, atau menciptakan narasi yang pada akhirnya akan menentukan arah masyarakat kita. Saya pikir pihak kiri sedang kalah. Mereka akan menyebabkan banyak pertumpahan darah. Mereka sudah menyebabkan banyak kerusakan. Tapi itu saja. Tapi saya rasa itu tidak akan berlanjut lagi. Waktunya sudah habis.